Kami akui Isa hakim adil hari kiamat, meskipun Isa tidak tahu kapan kiamat. Lucu ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies Edukasi edukasi pencerahan dalam bingkai toleransi. Saya dikirimin tayangan ada seorang yang saya tidak mau mendeskripsikan tetapi orang itu berpenampilan seperti orang Arab. Lalu dia mengatakan begini, sudah jelas ayatnya, Matius 24 ayat 36. Ini linknya kemana ya? Markus 13 ayat 32 atau 33? Ya. Tapi kalau Matius 24 ayat 36 itu benar, kemungkinan linknya Markus 33 atau 32 ya. Yesus itu tidak tahu hari kiamat. Anak tidak, malaikat tidak. Yang tahu cuman Bapa. Lalu Bapa itu siapa? Bapa itu kan Allah. Allah kami katanya. Kalau Yesus tidak tahu hari kiamat, kenapa Yesus kamu imani Isa Al-Masih hakim adil hari kiamat? Sampai hitam jidatnya, tepuk jidat. Ya. Loh bukannya kalian mengimani Yesus Isa Al-Masih itu hakim adil hari kiamat? Betul, Pak. Meskipun kami tidak yakin bahwa Yesus itu tahu kapan hari kiamat. Lah ilmumu cetek. Nggak ada sekuku hitamnya dari HTD, tak kasih tahu. Ya. Kamu hanya mendasarkan Matius 24 ayat 36, Markus 13 ayat 33 atau 32. Waktu itu Yesus masih jadi manusia. Itu yang pikiranmu nggak paham. Waktu Yesus jadi manusia, Yesus berkata begitu. Yang tahu hari kiamat itu cuman Allah. Lalu ketika Yesus sudah naik ke surga, dia sebagai Allah itu, maka Wahyu 20 ayat 11, dari hadapan tahta putih, ada Allah duduk di tahta putih. Tahta putih itu siapa? Wahyu 4 ayat 2, Yesus. Dari hadapan Yesus lenyaplah langit dan bumi. Kamu buta huruf, nggak bisa baca Wahyu 20 ayat 11. Ya, sebenarnya sedang menampar mukamu sendiri, tak kasih tahu. Dengan kalian yang berpenampilan sok seperti orang Arab, lalu mengatakan Yesus tidak tahu hari kiamat, cuman Allah kami yang tahu. Allahmu beda dengan Allahnya orang Kristen. Tak kasih tahu. Kalau Allahnya orang Kristen itu punya nama, siapa? Isa Al-Masih. Makanya Isa Al-Masih kamu jadikan sebagai hakim adil hari kiamat toh? Betul. Dan kamu buta huruf, tidak bisa baca Wahyu 20 ayat 11. Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi bulat, ya toh. Sebelumnya juga sudah mencipta surga. Kejadian 2 ayat 4, Tuhan Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang mencipta, dia yang menentukan kapan kiamat. Jadi yang tahu kapan kiamat, yang menentukan siapa? Yesus. Yesus Allah apa Yesus manusia? Yesus Allah itu. Nggak sembarang Allah. Allah segala Allah. Tuhan segala Tuhan. Allah segala Allah. Segala Allah yang lain. Rab segala Rab. Ya, Allahu Akad wa Rabbani, Allahu Akbar itu. Makanya tidak salah, karena Yesus itu, Isa Al-Masih itu Allahu Akbar, maka Isa Al-Masih kamu jadikan sebagai hakim adil hari kiamat. Kalau hakim adil itu harus Allah. Siapa hakim adil? Isa Al-Masih, Pak. Nah, jadi very clear ya. Pendeta kaleng-kaleng, Romo kaleng-kaleng hanya bisa paham, termasuk kalian ya. Entah mungkin ini mukalaf kali ya. Berpenampilan Arab ya, pakaiannya ke Arab-Araban. Kalian hanya paham Yesus waktu jadi manusia. Ya. Ketika Yesus jadi Allah, kamu pura-pura buta huruf, nggak bisa baca Wahyu 20 ayat 11. Baca Wahyu 20 ayat 11.
Siapa yang menentukan kiamat? Yesus. Ya, kalau kamu ada kata-kata dan tahta putih, dia yang duduk di tahta putih, maka linknya ke Wahyu 4 ayat 2. Siapakah dia? Yesus. Mau tahu description-nya? Baca ayat 8, Wahyu 4 ayat 8. Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Ini pelajaran paling primitif yang mengatakan bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat. Itu paling primitif karena kamu hanya bisa membaca waktu Yesus jadi manusia. Ingat, waktu Yesus jadi manusia, Yesus berkata yang tahu hari kiamat itu malaikat tidak tahu, anak tidak tahu. Ya, tetapi hanya Allah, hanya Bapa. Yesus memanggilnya Bapa. Ya. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga sebagai Tuhan dan Allah itu, maka yang menentukan hari kiamat siapa? Ya aku, Yesus. Primitif banget kalau kamu tidak paham ini. Pada waktu ini pendeta-pendeta romo-romo kaleng-kaleng juga sama. Yang tahu hari kiamat itu cuman Bapa. Matius 24 ayat 36. Linknya kalau tidak salah Markus 13 ayat 33 apa 32. 33. Yang tahu hari kiamat itu cuman Allah. Lalu kamu yang pikirannya sangat cetek, yang buta huruf, pura-pura tidak bisa baca Wahyu 20 ayat 11. Pak, keras banget Pak. Lah saking kebangetannya, ya toh. Ilmunya sangat cetek. Ya toh. Itu sangat primitif yang mengatakan bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat. Itu kan waktu Yesus jadi manusia. Mbok dibaca ketika Yesus sudah sebagai Allah, sebagai anak domba nanti yang berkarya. Wahyu 20 ayat 11. Dia yang melenyapkan langit bumi, dia yang menciptakan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1. Dia yang menghakimi. Surga diturunkan, neraka diciptakan, dia hakimi. Termasuk Anda, dipastikan nanti cast out to the lake of fire. Anda pasti dibuang, dienyahkan ke lautan api. Ya. Ya salahmu sendiri ngirim begitu ke saya, ya tak jawab ya. Dan itu ada ayatnya semua. Berarti cetek banget Pak ya. Primitif gitu. Ya. Pengetahuannya primitif gitu. Kalau ada pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng yang mengatakan Yesus tidak tahu hari kiamat, yang tahu hari kiamat cuman Bapa, cuman Allah kami katanya. Primitif Pak. Ya. Jadi mestinya gimana ya, kalian baca Wahyu 20 ayat 11, ada ayatnya. Di ayat 20 ayat 11, maka lenyaplah langit dan bumi dari hadapannya dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lalu ayat 12 mulai penghakiman. Tapi sebelum penghakiman, Wahyu 21 ayat 1, Yesus menciptakan dulu langit bumi baru, lalu surga diturunkan, Yerusalem baru, neraka diciptakan, barulah penghakiman. Tidak mungkin Yesus melakukan penghakiman kalau surga nerakanya belum ada di bumi waktu itu ya, di bumi baru ya, nanti ya. Ya, clear? Ya, jadi penghakiman, hakim adil hari kiamat, Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Hakim adilnya siapa? Isa Al-Masih, bener. Kamu mengakui, mengimani Isa Al-Masih hakim adil hari kiamat. Itu salah satu rukun imanmu loh kalau tidak salah. Ya. Ya itu salah satu rukun imanmu. Setahu saya iya. Pak ATD ini tahu apa pura-pura tidak tahu? Saya pura-pura tidak tahu sajalah ya. Salah satu rukun imanmu adalah iman kepada hari kiamat. Ya, kalau tidak salah, pura-pura nggak tahu aja saya. Padahal Pak ATD itu ya di atasnya para ustadz ini. Ya. Sebenarnya Pak ATD itu tahu banyak sebenarnya, ya seperti itu. Ya, saya itu benang merahnya tahu Pak. Tapi saya memang tidak mau. Hanya kalau ada orang tanya saja baru saya jeglekin. Maksudnya dijeglekin Pak. Tak kick balik sampai nungging nyungsep. Ya. Ketika Anda cuma memahami Yesus tidak tahu hari kiamat, itu primitif Pak. Buta huruf kamu tidak bisa baca Wahyu 20 ayat 11. Bener apa bener? Kamu baca sekarang. Oh iya Pak. Hakim adil hari kiamat Yesus, yang
yang menentukan kiamat Yesus. Yang menghakimi Yesus. Benar sesuai dengan iman kami, Pak. Isa Al-Masih, hakim adil hari kiamat. Nah, ya, bahwa Matius 24 ayat 36, Markus 13 ayat 32 33 yang mengatakan bahwa hanya Bapa yang tahu. Itu terlalu primitif, Pak. Itu sudah berlalu ketika Yesus jadi manusia dulu. Udah 1900 tahun lalu, Pak. Primitif banget loh ilmu kamu. Iya, Pak, primitif, Pak. Nah, Yesus adalah hakim adil hari kiamat walaupun tidak tahu hari kiamat. Mungkin judulnya gitu kali ya. Yesus itu hakim adil hari kiamat walaupun tidak tahu hari kiamat. Itu kata kamu yang primitif, ilmunya primitif. Ya, di depan HTD dijeglekin kamu, langsung dibikin nyungsep kalau sama HTD, ya. Ya Bapak Ibu Saudara, jadilah smart, jadilah pintar, jadilah pandai, jadilah edukasi ya toh, sangat edukatif ya, orang yang berilmu di dalam pengenalan tentang Alkitab. Itu hanya bisa kalau kamu percaya Yesus. Pikiran dibuka mengerti kitab suci. Kenapa HTD bisa? Karena HTD penyembah Yesus. Bukan kaleng-kaleng penyembah Bapa atau penyembah segitiga jemuran. Enggak. HTD penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allahu Akad Warabani Allahu Akbar itu. Tegas kalau HTD. Makanya dibuka mengerti kitab suci. Ya, mukalaf apa ada yang berani bantah sama HTD? Kagak ada yang berani. Gitu. Ini fakta loh, fakta. Silakan Anda tanya, tak jeglekin langsung. Toleransi aja itu yang paling benar. Kalau Anda nggak paham, nggak usah keluar-keluar. Ya, seperti itu. Kita Indonesia, kita Pancasila, Pak. Ya, kamu kan nggak paham toh, ya. Agak aneh juga ya. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus ternyata tidak tahu hari kiamat, yang tahu cuman Allah kami. Allahmu sama Allahnya orang Kristen itu beda, Pak. Mau tak kasih tahu bedanya? Ya, Allahnya orang Kristen, saya nyebut ya, Allahnya orang Kristen itu Allah Maha Suci, Maha Tinggi. Bahasa Arabnya Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ayatnya? Yesaya 57 ayat 15. Bedanya apa? Dia punya nama. Aku, baca Yesaya 57:15. Aku, Allah Maha Suci, Maha Tinggi. Aku berdiam di tempat yang suci dan tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya Kristen itu adalah aku, punya nama. Siapa? Isa Al-Masih. Makanya Allahnya orang Kristen berani berkata, aku berkata kepadamu, aku berfirman kepadamu. Nyata real, ya toh. Allahnya orang Kristen itu nyata real, punya nama. Makanya berani berkata, aku berfirman. Ya, ada berapa banyak kata aku, mulai dari Kejadian 1 ayat 29 sampai Wahyu 22 ayat 20. Ya. Jangan mengklaim ya, yang tahu cuman Allah itu Allah kami. Beda, Pak. Allahnya orang Kristen punya nama. Kalau Allahnya orang Nasrani nggak punya nama. Bapa, Tritunggal Maha Sesat, segitiga jemuran itu nggak punya nama Allahnya. Tapi kalau Allahnya orang Kristen punya nama. 1 Petrus 4 ayat 16 tuh loh. Orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus. Tuh tegaskan kalau orang Kristen, Allah dalam nama Kristus. Nggak sembarang Allah. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Pak Dede, emang ada ayat Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan? Ada. Salah satunya Yosua 22 ayat 22. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Di samping ada ayat-ayat lain juga. Juga termasuk Tuhan segala Tuhan. Gitu. Wahyu 19 ayat 13. Anda yang berkoar-koar Yesus cuman Tuhan segala Tuhan, kamu buta huruf. Nggak bisa baca Yosua 22 ayat 22. Sama dengan yang koar-koar. Yesus tidak tahu hari kiamat, buta huruf kamu. Very clear. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri ya. Kalau nggak tahu, sudahlah duduk manis. Ini Suhu HTD kan sering mengajarkan pengajaran-pengajaran Alkitabiah. Duduk manis. Ya, Suhu HTD tiap hari memberikan pengajaran. Jangan berkoar-koar kalau kamu tidak tahu. Nanti tak jeglekin. Ya, nungging ya, salto, jungkir balik ya.
Mendingan toleransi, Pak, ya. Saya mengingatkan Allah Kristen tidak sama dengan Allahmu, dan kata Allah lebih dulu Kristen. Ya, Kristen sejak abad pertama sudah memakai kata Allah. Yahudi sudah lebih dulu memakai kata elah, lalu diselewengkan jadi Elohim. Ya, yang benar elah. Ya, lalu Kristen Arab udah ada lebih dulu. Sudah memakai kata Allah, memakai kata Isa Al-Masih. Itu udah ada di Kristen Arab, tak kasih tahu. Toleransi aja, Pak, ya. Ya, tidak usah menyudutkan seperti itu, ya. Ternyata Yesus itu tidak tahu hari kiamat, yang tahu Allah kami, ya. Allahmu beda dengan Allahnya Kristen, Pak. Bedanya simple. Allahnya Kristen punya nama, Isa Al-Masih. Ada perintah, silahkan tinggikan, muliakan nama Allah. Perintahnya ada banyak, ada ratusan perintah untuk meninggikan, memuliakan nama Allah. Giliran ditanya, nama Allahmu siapa? Enggak tahu, Pak. Makanya ikut Kristen Arab. Itu diinisiasi oleh Khadijah. Ya, ikut agamanya Khadijah. Baru kita ngerti. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, Allahu akbar, Allahu ahad warabani. Ternyata punya nama Isa Al-Masih. Ya, Kristen Arab masih ada hari ini. Ya. Dan ada ayatnya semua, Yesaya 57 ayat 15, Yesaya 9 ayat 6, Habakuk 3 ayat 3, ya, Yudas 1 ayat 25, kemudian Titus 2 ayat 13. Semua ada, Pak. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ya, kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Ya, menghujat, mencaci maki itu dosa. Segala hormat, kemuliaan untuk Isa Al-Masih, Allahu Ahad wa Rabbani itu, Allahu Akbar itu. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.